Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul KM92, Teror Arwah Saras. Kita mulai saja ceritanya. Jalan tol itu sunyi, hanya suara gesekan ban mobil dengan aspal yang terdengar. Jam di dashboard menunjuk pukul 00.27 dini hari. Raka Pradipta duduk tegak di balik kemudi, matanya sesekali melirik spion tengah. Penumpang di kursi belakang sudah terlelap, hanya tersisa dua orang yang masih terjaga. Lampu jalan tak semuanya menyala, beberapa padam seakan ikut terhisap ke dalam kegelapan. Angin malam terasa dingin menusuk, meski jendela mobil tertutup rapat. Raka sudah hafal jalur ini. Setiap kali mendapat giliran shift malam, ia selalu melewati tol yang terkenal rawan kecelakaan, KM92. Para sopir travel dan truk sering memperingatkan, kalau bisa jangan lewat situ lewat tengah malam. Banyak yang celaka tanpa sebab jelas. Tapi Raka tak pernah ambil pusing. Baginya, semua hanya soal kelelahan dan jalan yang memang rawan. Namun malam itu berbeda. Dari kejauhan, Raka melihat sesuatu. Siluet samar seorang perempuan berdiri di bahu jalan. Rambutnya panjang tergerai, gaun putihnya berkibar di terpa angin. Raka spontan mengerem pelan. Ada orang tuh? Gumamnya. Sahabatnya yang duduk di kursi penumpang depan, Adit, menoleh sambil setengah menguap. Mana? Gak ada apa-apa, Rak. Jangan bikin gue merinding deh. Raka tidak menjawab. Matanya tetap menatap ke depan. Sosok itu masih berdiri. Semakin dekat, semakin jelas. Perempuan itu menunduk, rambutnya menutupi wajah. Gaun putihnya lusuh, seolah terkena noda tanah dan darah. Raka menelan ludah. Tangannya erat menggenggam setir. Ia tak berniat berhenti, tapi mobil melambat seakan ditahan sesuatu. Dari kursi belakang, salah satu penumpang terbangun. Pak sopir, kenapa pelan sekali? Tanyanya setengah sadar. Belum sempat Raka menjawab, perempuan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Hilang di depan mobil. Raka menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin meraung, mobil melesat kembali. Adit menoleh ke arahnya dengan wajah pucat. Rak, lo tadi lihat kan? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke jalan. Tapi jantungnya berdegup kencang. Dalam hatinya, ia tahu apa yang ia lihat bukan manusia biasa. Mobil akhirnya melewati KM92 dengan perasaan tak nyaman. Namun yang membuat Raka benar-benar merinding adalah ketika ia melirik spion tengah sekali lagi. Sesaat, ia melihat sesuatu. Di kursi paling belakang, tepat di sudut gelap, ada rambut panjang yang tergerai. Seolah seseorang duduk diam di sana, menunduk. Raka buru-buru mengedipkan mata. Begitu ia lihat lagi, kursi itu kosong. Hanya ada penumpang laki-laki yang masih tertidur pulas. Gila, jangan bilang kita bawa penumpang tambahan, Rak. Bisik Adit dengan suara bergetar. Raka pura-pura tidak mendengar. Namun keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Keesokan paginya, setelah semua penumpang turun dengan selamat, Raka menghampiri sebuah warung kecil di dekat area parkir tol. Warung itu dijaga oleh seorang pria tua berwajah keras, rambutnya sudah memutih. Orang-orang memanggilnya Pak Jaya. Ia terkenal sebagai orang yang banyak tahu tentang jalan tol di kawasan itu. Pak, semalam saya seperti lihat sesuatu di KM92, kata Raka hati-hati. Pak Jaya menatapnya tajam. Seseorang? Atau sesuatu? Perempuan gaun putih. Rambut panjang. Berdiri di pinggir jalan, jawab Raka. Pak Jaya terdiam lama, lalu menghela napas. Kamu bukan orang pertama yang lihat. Banyak pengendara cerita hal yang sama. Selalu perempuan, selalu di KM92, selalu lewat tengah malam. Dia siapa, Pak? Raka memberanikan diri bertanya. Wajah Pak Jaya mengeras. Orang sini hanya tahu satu hal, siapapun yang melihatnya, pasti diganggu. Ada yang mobilnya mogok mendadak, ada yang melihat penampakan di dalam kendaraan, bahkan ada yang kecelakaan tanpa sebab. Katanya itu arwah korban tabrak lari, tapi, ia berhenti, menatap jauh ke arah jalan tol yang memanjang ke kegelapan. Nama sebenarnya belum ada yang tahu. Adit yang ikut mendengarkan bergidik. Rak,
Gue bilang juga apa? Mending kalau ada order malam, jangan lewat KM 92 lagi. Raka terdiam. Logika sehatnya menolak mempercayai hal mistis, tapi bayangan rambut panjang di kursi belakang semalam masih terpatri jelas. Dan entah kenapa, ada suara halus di telinganya yang bergema hingga pagi itu. Jangan tinggalkan aku. Malam berikutnya, Raka kembali mendapat jadwal shift malam. Kali ini ia mengemudi sendirian, membawa 3 penumpang. Sejak sore, pikirannya sudah gelisah. Bayangan sosok perempuan itu terus mengganggu. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengambil rute lain, meski itu berarti perjalanan jadi lebih lama. Namun jadwal sudah padat, penumpang harus tiba tepat waktu. Dengan terpaksa, ia melintasi jalan yang sama. Ketika jam di dashboard menunjukkan pukul 00.11, Raka sadar bahwa ia sebentar lagi memasuki KM 92. Tangannya dingin menggenggam setir. Ia berusaha mengatur napas, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Lampu jalan kembali redup, sebagian padam, membuat suasana makin menegangkan. Semakin dekat ke titik itu, udara dalam mobil terasa berat. Penumpang di belakang mulai gelisah. Seorang ibu-ibu tiba-tiba berkata lirih, "Pak sopir baunya aneh ya? Seperti bau bunga melati." Raka terhenyak. Ia juga mencium aroma itu. Semerbak melati yang tajam, bercampur amis. "Ah, mungkin cuma bunga liar di pinggir jalan, Bu," jawabnya cepat, meski hatinya bergetar. Namun detik berikutnya, lampu depan mobil menangkap sesuatu. Sesosok perempuan berdiri persis di tengah jalan. "Ya Tuhan!" teriak Raka, menginjak rem sekuat tenaga. Ban berdecit keras, penumpang berteriak ketakutan. Tapi saat mobil berhenti, perempuan itu sudah tidak ada. Hanya aspal hitam kosong yang terhampar di depan. Dari kursi belakang, suara seorang pemuda terdengar panik. "Tadi jelas ada perempuan, Pak. Saya lihat sendiri." Raka tidak menjawab. Tangannya masih gemetar di setir. Ia menginjak gas pelan, mencoba kembali melaju. Namun tiba-tiba radio mobil menyala sendiri, padahal sebelumnya dimatikan. Suara lirih seorang perempuan terdengar, nyaris berbisik. "Kenapa kau tidak menolongku?" Penumpang sontak menjerit. Salah satu ibu-ibu langsung merapal doa. Raka mematikan radio dengan kasar, lalu menekan pedal gas sekuatnya, melesat keluar dari KM 92 secepat mungkin. Keesokan harinya, Raka mendengar kabar dari sesama sopir travel. Bayu Wicaksono, sopir truk yang terkenal arogan, mengalami kecelakaan di KM 92 pada malam yang sama. Truknya terguling tanpa sebab jelas. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat Bayu seperti berbicara dengan seseorang di dalam kabin, padahal ia sendirian. Berita itu membuat Raka makin resah. Ia tahu Bayu selalu menertawakan cerita-cerita hantu di jalan tol. Tapi kini, Bayu terbaring di rumah sakit dengan luka parah. Di warung Pak Jaya, Raka mencoba mencari jawaban. "Pak, semalam saya dengar suara. Perempuan itu bilang kenapa saya tidak menolongnya. Maksudnya apa ya?" Pak Jaya menghela napas berat. "Begitulah. Banyak yang mendengar hal sama. Ada yang melihat ia berdarah-darah, ada yang melihat ia teriak minta tolong. Katanya, dulu pernah ada gadis muda yang meninggal di situ karena tabrak lari. Tapi siapa namanya, dari mana asalnya, tak ada yang tahu pasti. Hanya mayatnya ditemukan di pinggir jalan, rusak parah. Sampai sekarang, arwahnya tidak tenang." Raka terdiam. Kata-kata itu menghantui pikirannya sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat penumpang bernama Desi Marlina. Seorang perawat muda berwajah teduh. Sepanjang perjalanan, Desi banyak diam, hanya sesekali tersenyum. Namun saat mobil mendekati KM 92, Desi tiba-tiba berkata, "Mas, kalau bisa jangan ngebut di sekitar sini." Raka menoleh heran. "Kok tahu?" Desi menunduk. "Saya bisa merasakannya. Di jalan ini ada perempuan yang belum bisa pergi. Dia mencari seseorang." Ujung rambut Raka meremang. "Kamu tahu siapa dia?" Desi menatap lurus ke jalan yang gelap. "Belum. Tapi saya sering mendengar namanya di dalam mimpi. Seperti Saras, atau Saraswati. Entahlah." Suaranya lirih sekali. Nama itu langsung terpatri dalam benak Raka. Saras. Untuk pertama kalinya,
Ia punya petunjuk siapa sebenarnya arwah itu. Malam itu, selepas mengantar Desi, Raka tidak langsung pulang. Ia kembali ke KM 92 sendirian. Mobilnya berhenti di bahu jalan, mesin ia matikan. Sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Raka turun, berdiri di pinggir aspal. Kalau kau memang ada di sini, tunjukkan dirimu. Siapa kau sebenarnya? Udara mendadak berubah dingin. Aroma melati menyengat hidung. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tangisan perempuan. Lalu sosok itu muncul, gaun putih, rambut panjang, wajah tertutup. Ia melayang perlahan mendekati Raka. Raka mundur selangkah, jantungnya hampir meledak. Tapi ia memaksa bertahan. Siapa namamu? Teriaknya. Sosok itu berhenti beberapa meter darinya. Perlahan, kepala terangkat, rambut tersibak oleh angin. Wajah pucat dengan darah menetes dari pelipis terlihat jelas. Bibirnya bergerak, membentuk satu kata. Saras. Raka membeku di tempat. Suara itu seolah bergema langsung di kepalanya. Untuk pertama kali, ia tahu, arwah itu punya nama. Saraswati. Malam setelah kejadian itu, Raka tidak bisa tidur. Nama itu, Saras, berulang kali menggema di kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat penuh darah itu muncul. Kadang ia mendengar suara tangisan samar dari sudut kamar, kadang ada ketukan halus di jendela mobilnya saat ia parkir. Keesokan harinya, ia menemui Desi di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit tempat Desi bekerja. Wajah Desi tampak letih, tapi matanya tajam, seolah ia juga diganggu sesuatu. Mas Raka, ucap Desi pelan, setelah perjalanan kemarin, saya mimpi lagi. Gadis itu mendatangi saya. Dia bilang namanya Saraswati. Dia tidak bisa pergi karena dia mati sendirian, ditinggal begitu saja. Raka terdiam. Berarti benar, dia korban tabrak lari di KM 92? Desi mengangguk. Mungkin. Tapi sepertinya bukan hanya itu. Ada rasa marah, dendam. Dia tidak sekedar minta tolong. Dia ingin sesuatu, mungkin keadilan. Raka menghela napas berat. Kalau begitu kita harus cari tahu. Siapa dia? Kapan kecelakaannya? Siapa pelakunya? Beberapa hari kemudian, Raka dan Desi mendatangi kantor polisi lalu lintas. Di sana, mereka bertemu dengan Hendra Saputra, seorang polisi yang sudah lama bertugas di jalur tol itu. Hendra awalnya enggan bercerita, tapi akhirnya ia menyerah setelah Desi terus mendesak. Kalau kalian mau tahu, kata Hendra sambil membuka map lusuh, sekitar 5 tahun lalu, ada kasus tabrak lari di KM 92. Korbannya seorang mahasiswi bernama Saraswati Adiningrum, umur 22 tahun. Mayatnya ditemukan rusak parah, diduga sempat terseret kendaraan. Sampai sekarang, pelakunya tidak pernah tertangkap. Kasusnya sudah dingin. Desi menutup mulutnya, menahan napas. Jadi benar dia memang Saras. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa kasusnya tidak pernah terungkap, Pak? Hendra menggeleng. Minim saksi. Saat itu tengah malam. Hanya ada satu laporan samar dari sopir truk yang bilang melihat mobil sedan hitam melaju kencang. Tapi plat nomornya tak jelas. Setelah itu hilang begitu saja. Raka mengepalkan tangan. Dan sekarang arwahnya menuntut balas. Makanya semua pengendara jadi korban. Hendra menatap mereka serius. Kalau benar kalian sudah melihatnya, saya sarankan jangan sering-sering lewat KM 92 tengah malam. Banyak yang tidak selamat setelah mencoba mencari tahu terlalu jauh. Namun rasa penasaran sudah menguasai Raka. Malam itu ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jalan tol yang sepi. Saras muncul, gaun putihnya berlumur darah, wajahnya pucat dengan mata penuh luka. Aku ditinggal, aku diseret, aku dibiarkan mati di aspal dingin itu. Raka mencoba mendekat, tapi tubuhnya terkunci. Suara Saras berubah menjadi jeritan penuh amarah. Temukan dia. Jangan biarkan dia tenang sementara aku tersiksa. Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya tersengal. Ia tahu sekarang, Saras tidak hanya meminta doa. Ia menginginkan pelaku tabrak lari itu ditemukan. Keesokan malamnya, Raka kembali melintasi KM 92.
Kali ini ia ditemani Adit. Suasana jalan sama mencekamnya. Lampu padam, udara dingin, aroma melati. Tiba-tiba, mesin mobil mendadak mati. Lampu padam, radio menyala sendiri. Dari speaker terdengar suara erangan perempuan. Adit panik. "Rak! Cepat nyalain lagi, cepat." Raka berusaha memutar kunci, tapi mesin tetap mati. Saat itulah mereka melihatnya. Di depan mobil, Saras berdiri, tubuhnya berlumur darah, matanya menatap tajam ke arah mereka. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi bibirnya bergerak. Adit menjerit ketakutan, memukul-mukul dashboard. "Rak, kita mati di sini kalau lo nggak cepat jalan." Mesin tiba-tiba menyala kembali, seolah ada yang memberi izin. Tanpa pikir panjang, Raka menginjak gas, melesat meninggalkan KM 92. Tapi kata-kata itu terus terngiang, sedan hitam. Keesokan harinya, Raka dan Desi mencari arsip berita lama. Mereka menemukan artikel di sebuah koran. Mahasiswi tewas akibat tabrak lari di KM 92. Korban, Saraswati Adiningrum. Saksi mata melihat sebuah sedan hitam melaju kencang meninggalkan lokasi. Di pojok berita, ada keterangan tambahan. Korban terakhir kali terlihat meninggalkan kampus bersama seorang pria tak dikenal. Desi menatap Raka dengan wajah serius. Kalau benar begitu, mungkin kecelakaan itu bukan kebetulan. Mungkin ada yang tahu lebih banyak. Sepupu Saras, namanya Dini, masih tinggal di kota ini. Kita harus temui dia. Raka mengangguk. Hatinya berdebar. Ia tahu semakin dalam mereka menggali, semakin besar pula risiko teror dari Saras. Namun kini ia merasa seakan ikut terikat dalam nasib gadis malang itu. Malamnya, Raka kembali bermimpi. Saras duduk di kursi belakang mobilnya, wajahnya hancur penuh darah. Ia berbisik dengan suara yang memecah dada. "Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan." Ketika Raka terbangun, ia tahu satu hal. Arwah itu tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap, dan mungkin sebelum pelaku tabrak lari itu dihukum. Siang yang terik itu, Raka dan Desi mendatangi sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Cat dindingnya mulai mengelupas, halaman dipenuhi tanaman liar. Pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan muda dengan wajah sayu. Dialah Dini Prameswari, sepupu Saras. "Masuklah," ucap Dini dengan suara pelan. "Aku tahu cepat atau lambat ada orang yang datang menanyakan Saras lagi." Di ruang tamu yang sederhana, foto-foto Saras masih terpajang. Wajah cantik dengan senyum lembut, berbalut seragam kuliah. Raka merasakan hawa aneh, seperti Saras masih hadir di ruangan itu. "Dini," kata Desi hati-hati, "kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." Polisi bilang hanya tabrak lari, tapi Saras tidak pernah benar-benar pergi dengan tenang. Dini menunduk, tangannya meremas sapu tangan lusuh. "Saras malam itu menelponku. Dia bilang sedang dijemput seorang pria. Dia tidak mau sebut nama. Suaranya terdengar gelisah. Katanya, pria itu marah-marah sepanjang jalan. Lalu telepon terputus. Keesokan harinya, kami mendapat kabar Saras ditemukan sudah tak bernyawa di KM 92. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi mungkin bukan kebetulan? Mungkin pria itu yang menabraknya? Dini mengangguk pelan. Aku sering bermimpi tentang Saras. Dalam mimpiku, dia selalu berdiri di tengah jalan, gaun putihnya berlumur darah. Dia memanggilku, tapi setiap aku dekati, wajahnya rusak. Dia berteriak-teriak, seakan minta tolong. Aku tahu arwahnya tidak tenang. Desi meraih tangan Dini. Kami juga mendengarnya, Din. Bahkan Saras menyebut-nyebut tentang sedan hitam. Wajah Dini pucat. Sedan hitam? Ya Tuhan, itu mobil pacarnya. Pacarnya? Raka menatap tajam. Namanya Bagas, jawab Dini lirih. Mahasiswa tingkat akhir. Orangnya temperamental. Sering bertengkar dengan Saras. Setelah Saras meninggal, Bagas tiba-tiba menghilang. Katanya pindah keluar kota. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Kata-kata itu membuat udara dalam ruangan semakin berat. Raka menatap foto Saras, merasa seolah matanya yang lembut sedang menatap balik dengan penuh luka. Malamnya, Raka kembali melintasi KM 92. Kali ini ia sendiri.
lampu mobilnya menembus gelap. Ketika jarum jam menunjuk pukul 00.15, hawa dingin menusuk tulang. Radio menyala dengan sendirinya. Suara lirih terdengar. Bagas, sedan hitam, dia tinggalkan aku, dia seret aku. Raka menggenggam setir erat. Saras, aku akan temukan dia. Aku janji. Seketika, sebuah bayangan putih melintas di depan mobil. Raka menginjak rem, mobil berhenti mendadak. Di depan, Saras berdiri dengan wajah penuh darah, menunjuk lurus ke arah Raka. Temukan dia, jeritnya, lalu menghilang di sapu angin malam. Keesokan harinya, Raka menceritakan semuanya pada Desi dan Dini. Mereka bertiga memutuskan untuk mencari jejak Bagas. Dari seorang kenalan lama di kampus Saras, mereka mendapat informasi bahwa Bagas memang pernah memiliki sedan hitam, sejenis Toyota lawas. Ada rumor ia kabur setelah kecelakaan itu. Namun rumor lain lebih gelap, beberapa orang percaya Bagas memang berniat mencelakai Saras. Pertengkaran mereka memuncak, dan malam itu ia menabraknya dengan sengaja, lalu melarikan diri. Desi menutup mulutnya, merinding. Kalau benar begitu, tidak heran Saras gentayangan. Dia tidak hanya jadi korban, tapi juga dikhianati orang yang seharusnya mencintainya. Dini menangis. Aku hanya ingin Saras tenang. Aku tidak tahan lagi melihatnya datang dalam mimpi setiap malam. Malam itu, Raka mendapat gangguan paling mengerikan. Saat ia melewati KM 92, semua lampu mobil padam. Mesin mati. Udara membeku. Dari spion, ia melihat sosok Saras duduk di kursi belakang. Wajahnya hancur, darah menetes di gaunnya. Tiba-tiba, Saras menunduk ke depan, wajahnya hanya sejengkal dari Raka. Suaranya bergema di telinga. Kalau kau tidak temukan dia, kau akan jadi penggantiku di jalan ini. Raka menjerit, memutar kunci. Mesin menyala tiba-tiba. Ia langsung menekan gas, melaju kencang keluar dari KM 92, nyaris kehilangan kendali. Sejak malam itu, Raka tahu tak ada jalan kembali. Ia sudah terikat dalam dendam arwah Saras. Ia harus menemukan Bagas, atau dirinya sendiri akan menjadi korban berikutnya. Hari-hari setelah itu menjadi penuh teror. Hampir setiap malam, berita kecelakaan misterius di KM 92 bermunculan. Ada sopir truk yang tiba-tiba membanting setir tanpa alasan, menabrak pembatas jalan hingga tewas seketika. Ada motoris yang bersumpah melihat perempuan bergaun putih membonceng di belakangnya sebelum jatuh tersungkur. Bahkan ada keluarga yang mobilnya terbalik setelah semua penumpang mengaku melihat sosok perempuan menyeberang tiba-tiba. Semua cerita sama, seorang wanita bergaun putih, rambut panjang menutupi wajah, muncul mendadak di tengah jalan selepas tengah malam. Raka membaca setiap berita itu dengan dada sesak. Dalam tidurnya, Sarah semakin sering datang, semakin agresif. Kadang ia menangis memanggil-manggil nama Bagas, kadang ia marah, menjerit tepat di telinga Raka hingga membuatnya terbangun ketakutan. Kau janji temukan dia, kau janji. Suatu sore, Raka dan Desi kembali menemui Dini untuk mencari informasi lebih lanjut. Dini tampak semakin pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Dia terus datang ke mimpiku, bisik Dini. Semakin jelas, semakin nyata. Tadi malam aku bisa mencium darahnya. Aku bisa merasakan rasa sakitnya. Raka menelan ludah. Din, kau masih ingat apa-apa lagi tentang Bagas? Kemana dia kabur? Dini menunduk, berpikir keras. Dulu aku dengar kabar samar, katanya dia pergi ke Jakarta. Katanya bekerja di bengkel temannya. Tapi aku tak pernah yakin. Yang jelas, sedan hitamnya tidak pernah ditemukan. Mungkin dia sembunyikan. Desi menatap Raka, matanya penuh tekad. Kalau benar dia di Jakarta, kita harus mencarinya. Kalau tidak, Saras tidak akan pernah tenang. Malam itu, saat Raka kembali lewat KM 92, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Mobilnya tiba-tiba diselimuti kabut tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Dari kabut itu, terdengar suara ketukan di jendela. Raka menoleh, dan hampir kehilangan akal warasnya. Di kaca samping, wajah hancur Saras menempel, matanya melotot dengan darah mengalir dari sudut bibir. Temukan dia. Raka menjerit, hampir menghantam setir. Kabut menghilang seketika, tapi aroma melati bercampur amis darah memenuhi mobil. Di kursi belakang,
samar-samar terlihat gaun putih lusuh. Raka menginjak gas sekuat tenaga, melarikan diri dari KM-92. Tapi suara Saras bergema di telinganya bahkan setelah jauh. Kalau kau gagal, kau yang akan menggantikanku di jalan ini. Keesokan harinya, Raka menceritakan semuanya kepada Desi. Mereka berdua sepakat, Bagas harus ditemukan. Mereka mencari informasi ke beberapa bengkel di kota, bertanya-tanya apakah ada pria bernama Bagas dengan sedan hitam. Sebagian orang mengaku pernah mendengar nama itu, tapi semua samar. Sampai akhirnya di sebuah bengkel tua, seorang montir tua berkata, "Bagas? Kalau itu sih pernah nongkrong di sini. Dia bawa sedan hitam lawas. Tapi sudah lama nggak kelihatan. Terakhir katanya pindah ke rumah kontrakan di pinggiran kota, di daerah Cempaka." Raka merasa darahnya berdesir. Akhirnya ada jejak yang jelas. Namun sebelum sempat mereka bergerak, teror Saras semakin brutal. Malam itu, seorang sopir travel lain, teman Raka ditemukan tewas di dalam mobilnya tepat di KM-92. Tubuhnya kaku dengan wajah membeku seperti sedang menjerit ketakutan. Anehnya, tidak ada luka fisik sama sekali. Hanya mulutnya berlumuran darah seakan ia menelan sesuatu yang tak terlihat. Polisi kebingungan. Tapi para sopir tahu, itu ulah arwah Saras. Desi yang mendengar berita itu gemetar. "Rak, ini sudah keterlaluan. Semakin lama kita biarkan, semakin banyak korban. Kita harus buru-buru menemukan Bagas sebelum semuanya terlambat." Malam berikutnya, Raka bermimpi lagi. Kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Ia berdiri di KM-92 sendirian. Saras muncul, wajahnya hancur, darah mengalir ke tanah. Ia menatap Raka dengan mata penuh dendam. "Aku tak butuh doa. Aku butuh dia. Temukan Bagas, atau kau akan ikut bersamaku di jalan ini." Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Tangannya penuh goresan merah, seolah ada yang mencengkeramnya dalam mimpi. Kini ia yakin, waktunya hampir habis. Hari itu mendung, awan hitam menggantung di langit kota. Raka, Desi, dan Dini menuju daerah Cempaka, tempat kontrakan yang disebutkan montir tua. Gang sempit dan becek membawa mereka ke deretan rumah kontrakan reot. Udara lembab, bau got menusuk hidung. Di ujung gang, mereka menemukan rumah dengan pintu kayu usang. Jendela tertutup rapat, tirainya robek. Raka mengetuk pintu perlahan. "Bagas," panggilnya. Tak ada jawaban. Namun dari dalam terdengar suara televisi samar. Raka kembali mengetuk, kali ini lebih keras. Pintu terbuka sedikit, menampakkan seorang pria berwajah tirus dengan mata cekung. Rambutnya berantakan, janggut tak terurus. Matanya merah, seperti kurang tidur bertahun-tahun. "Siapa kalian?" Suaranya serak. "Bagas?" tanya Raka. Pria itu terdiam sejenak, lalu hendak menutup pintu. Namun Desi menahan. "Kami tahu tentang Saras." Bagas terhenti. Wajahnya pucat seketika. Tangannya gemetar di gagang pintu. "Apa yang kalian tahu?" bisiknya. Raka menatap tajam. "Kami tahu kau yang menabraknya. Sedan hitam. Malam di KM-92. Kau tinggalkan dia begitu saja." Bagas mundur, tubuhnya bergetar. "Jangan sebut-sebut namanya. Dia masih mengikuti aku, tiap malam dia datang ke mimpiku." Dini menatap penuh kebencian. "Kau bunuh sepupuku. Dia mati terseret mobilmu, Bagas." Bagas menutup telinga, wajahnya penuh ketakutan. "Aku tidak sengaja. Kami bertengkar malam itu. Dia teriak-teriak, minta turun. Aku marah. Aku hilang kendali. Aku tabrak dia, lalu aku lari. Sejak itu aku tidak pernah tenang." Tangis Dini pecah. Desi mencoba menahannya, sementara Raka menatap Bagas dengan amarah bercampur ngeri. Tiba-tiba, udara dalam rumah berubah dingin. Aroma melati bercampur amis darah menyergap. Televisi padam, lampu berkelip-kelip. Bagas membeku. Oh Tuhan, dia datang lagi. Dari sudut ruangan, samar terlihat gaun putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajah, tubuh berlumur darah. Perlahan, sosok itu melangkah keluar dari kegelapan. Bagas menjerit histeris,
jatuh tersungkur ke lantai. Jangan. Jangan dekat-dekat. Aku minta maaf. Saras menatapnya dengan mata kosong, lalu mengeluarkan suara mengerikan, setengah tangis, setengah tawa. Kau tinggalkan aku di jalan itu sendirian, berdarah, terseret, kau lari. Bagas berusaha merangkak menjauh, tapi tubuhnya terpental seakan ada tangan gaib yang mencekik lehernya. Desi menjerit. Rak! Kita harus lakukan sesuatu. Namun tubuh Raka kaku, matanya terpaku pada pemandangan itu. Saras semakin dekat, wajahnya kini jelas. Sebelah pipi hancur, darah menetes, matanya menatap tajam penuh dendam. Rasakan apa yang kurasakan. Tangan pucat penuh darah menjulur ke arah Bagas. Pria itu menjerit hingga suaranya pecah, lalu tubuhnya kejang-kejang. Matanya melotot, mulutnya berbusa. Dini menutup wajahnya sambil menangis keras. Desi memeluknya, berusaha menenangkan, tapi tubuhnya sendiri gemetar ketakutan. Raka akhirnya berhasil bergerak, menarik Dini dan Desi keluar rumah. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, hanya mendengar suara jeritan Bagas yang makin lama makin lirih, lalu hening. Di luar, hujan turun deras. Raka, Desi, dan Dini terengah-engah di bawah rintik hujan. Apa yang baru saja kita lihat? Bisik Desi, wajahnya pucat pasi. Raka menatap gelap, hatinya berdebar tak karuan. Itu, hukuman. Saras menjemputnya sendiri. Dini menangis terseduh. Kalau begitu, apakah Saras akan tenang sekarang? Atau justru semakin marah? Malam itu, hujan semakin deras, kilat menyambar langit. Raka, Desi, dan Dini berlari meninggalkan kontrakan kumuh itu, tapi suara lirih Saras terus menggema di telinga mereka. Aku belum selesai. Dini menangis tak henti. Kenapa dia bilang begitu? Bukankah Bagas sudah mati? Bukankah dia sudah membalaskan dendamnya? Desi menatap Raka dengan wajah pucat. Rak, aku rasa ini lebih dari sekedar dendam pada Bagas. Ada luka yang lebih dalam. Mungkin rasa sakitnya tidak hanya dari kematian, tapi juga dari pengkhianatan, dari ditinggalkan. Arwah yang mati dengan cara seperti itu jarang bisa tenang meski pelakunya sudah dihukum. Raka menatap jalan kosong di depan. Kalau begitu dia akan terus bergentayangan. Dan korban di KM 92 tidak akan berhenti. Keesokan paginya, kabar tentang kematian Bagas menyebar cepat. Polisi menemukan tubuhnya di dalam kontrakan, wajah membiru, mata melotot, mulut berbusa. Tidak ada luka fisik, seakan ia mati dicekik sesuatu yang tak terlihat. Tetapi malam itu, kecelakaan tetap terjadi di KM 92. Seorang sopir truk menabrak pembatas jalan dan tewas di tempat. Saksi mata mengatakan sopir itu terlihat membelok mendadak, seperti menghindari seseorang yang berdiri di tengah jalan. Desi memegang kepala, pusing mendengar berita itu. Berarti benar Saras belum berhenti. Raka menghela napas berat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dendamnya tak akan padam, apa kita bisa menolongnya? Dini, dengan wajah sembab karena menangis, berkata pelan. Sejak dulu aku selalu merasa Saras ingin sesuatu dari kami. Bukan sekedar balas dendam. Dia ingin dikenang, ingin kehadirannya tidak dilupakan begitu saja. Mayatnya ditemukan, tapi jiwanya, tidak ada yang mengantar. Desi mengangguk perlahan. Mungkin kita harus lakukan sesuatu. Doa, ritual, atau apapun yang bisa membantu menenangkan arwahnya. Malam itu, mereka bertiga mendatangi Pak Jaya, penjaga warung di dekat KM 92. Lelaki tua itu tampak sudah menunggu, seperti tahu mereka akan datang. Kalian sudah menemukan pelakunya bukan? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Ya. Bagas sudah dijemput oleh Saras sendiri. Pak Jaya menghela napas panjang. Tapi arwahnya masih gentayangan. Itu wajar. Arwah yang meninggal dengan cara mengenaskan, penuh amarah, tidak akan tenang begitu saja. Perlu ada yang membimbingnya, ada yang mendoakan, ada yang menuntun jiwanya. Dini menggenggam tangannya sendiri erat. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak Jaya menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara berat, kalian harus kembali ke KM 92. Tepat di titik di mana Saras meninggal. Di sana, kalian harus memanggil namanya, menyalakan doa, dan meminta dia pergi dengan tenang. Tapi hati-hati,
Kalau dia menolak, justru kalian yang bisa dibawa. Malam itu, dengan jantung berdegup kencang, Raka, Desi, dan Dini pergi ke KM 92. Jalanan sepi, jam menunjukkan pukul 00.30. Udara terasa dingin, bau melati semakin pekat. Mereka berhenti di bahu jalan, menyalakan lilin kecil dan meletakkan bunga melati di aspal. Dini memegang foto Saras, air matanya jatuh. "Saras," bisiknya, "ini aku Dini. Kami datang untukmu. Kami ingin kau tenang. Kau tidak sendirian lagi." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lilin bergoyang, hampir padam. Raka menggenggam setir mobil erat, matanya awas. Dari kegelapan, suara tangisan terdengar. Perlahan, sosok Saras muncul, melayang di tengah jalan. Wajahnya pucat, darah menetes dari pelipis, gaun putihnya compang-camping. "Aku ditinggalkan, aku diseret, aku mati sendirian." Desi maju setapak, suaranya bergetar tapi tegas. "Tidak, Saras. Kau tidak sendirian. Kami di sini." Bagas sudah mendapat balasannya. "Sekarang saatnya kau pergi dengan tenang." Saras menatapnya dengan mata kosong. Tangannya terulur, menunjuk ke arah Dini. "Aku ingin pulang." Dini terisak, lututnya lemas. "Kalau begitu, ikutlah bersama kami Saras. Pulanglah, biarlah kami doakan kau." Saras mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Dini. Senyumnya samar, tapi kemudian berubah menjadi jeritan mengerikan. "Tidak. Aku belum selesai." Angin berputar kencang, lilin padam, mobil Raka bergetar keras seperti diguncang. Dini terhempas ke tanah, Desi berteriak memanggil nama Tuhan, dan Raka merasakan tangan dingin mencengkeram pundaknya dari belakang. Ketika ia menoleh, Saras sudah duduk di kursi belakang mobilnya, menatap dengan mata merah menyala. "Kalau aku tidak bisa tenang maka semua orang yang lewat jalan ini akan ikut merasakan kematianku." Raka membeku. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengucur deras. Desi yang berdiri tak jauh dari mobil menjerit panik melihat sosok Saras duduk di kursi belakang. "Rak! Keluar dari mobil. Jangan lihat ke kaca spion," teriak Desi. Raka hendak membuka pintu, namun tangannya terasa kaku. Suara Saras menggema di telinganya. "Kau saksi, kau lihat bagaimana aku mati, kau harus ikut merasakannya." Cengkeraman dingin semakin kuat di pundaknya. Pandangan Raka berkunang-kunang. Dini berlari, menepuk-nepuk kaca jendela mobil sambil menangis. "Saras! Ini aku Dini. Tolong lepaskan dia. Kau marah pada Bagas, bukan pada kami." "Jangan seret Raka." Saras menoleh perlahan ke arah Dini. Rambutnya menempel basah di wajah pucat penuh darah. Senyumnya samar, tapi mengerikan. "Kau keluarga, kau yang harus merasakan sakitku juga." Tiba-tiba, pintu mobil terbuka sendiri. Angin dingin menyambar, dan Dini terhempas ke dalam mobil, duduk tepat di samping Saras. Pintu menutup dengan keras. Dini menjerit histeris, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Desi berlari ke arah mereka, namun sebuah kekuatan gaib menendangnya mundur, membuatnya jatuh tersungkur di aspal. Mobil Raka tiba-tiba menyala sendiri. Mesin meraung, lampu depan menyorot tajam. Raka mencoba menghentikan, tapi kakinya seperti dipaksa menginjak pedal gas. Ban berdecit keras, mobil melaju kencang ke arah jalan kosong KM 92, tepat ke titik di mana Saras dulu ditabrak. Desi berlari sekuat tenaga mengejar, tapi sia-sia. Mobil itu melesat seperti dikejar iblis. Suara tangisan Dini dan teriakan Raka terdengar samar bercampur dengan tawa menyeramkan Saras di dalam kabin. Kilatan kilat menerangi jalan. Di depan, samar-samar tampak sosok wanita berdiri di tengah aspal. Wajahnya sama dengan Saras, tapi lebih utuh, seperti bayangan dirinya sebelum mati. "Ya Tuhan," bisik Raka, matanya membelalak. Ia seolah kembali ke malam kecelakaan itu, seolah menjadi Bagas yang melihat Saras terakhir kali hidup. Mobil melaju semakin cepat. Raka berusaha mengendalikan setir, tapi tangannya seakan dikendalikan. Dini berteriak, "Saras! Kalau kau ingin aku menemanimu, ambil aku saja. Jangan bawa Raka." Saras menoleh padanya, wajahnya mendadak berubah pucat penuh luka, matanya berlinang darah. "Kau janji akan pulang bersamaku tapi kau tidak menjemputku.
Dini menangis keras, suaranya parau. Aku salah. Aku menyesal. Tapi jangan bawa orang lain ikut mati. Tiba-tiba, dari arah belakang, Desi muncul mengendarai motor dengan kecepatan penuh, berusaha menyalip mobil Raka. Wajahnya pucat, matanya penuh tekad. Ia menjerit sekuat tenaga. Saras! Lihat aku. Kalau kau ingin jiwa, ambil aku saja. Aku rela jadi pengganti. Mobil mendadak bergetar keras. Sosok Saras di kursi belakang menoleh, menatap Desi lewat kaca jendela. Kau rela meninggalkan dunia ini untukku? Desi menggertakkan giginya, menahan ketakutan. Kalau itu bisa membuatmu tenang, iya aku rela. Suasana hening sesaat. Hanya suara mesin meraung dan hujan deras menghantam kaca. Lalu Saras menghilang dari kursi belakang. Raka langsung bisa mengendalikan setir, mobil oleng keras ke pinggir jalan, hampir menabrak pembatas, tapi akhirnya berhenti mendadak dengan ban berasap. Dini terlempar ke dashboard, tubuhnya gemetar hebat. Raka terengah-engah, dadanya naik turun cepat. Ia menoleh ke kursi belakang, kosong. Namun di kejauhan, di tengah jalan basah oleh hujan, terlihat sosok Saras berdiri. Kali ini wajahnya tenang, gaun putihnya berkibar. Ia menatap ke arah mereka dengan senyum samar. Suaranya menggema lirih di telinga semua orang. Aku akan menunggu salah satu dari kalian, menepati janji. Seketika, ia lenyap. Suasana hening mencekam. Raka, Dini, dan Desi hanya saling menatap, masing-masing diliputi ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Desi memegangi dadanya, nafasnya tercekat. Kita baru saja membuat perjanjian dengan arwah. Dan dia akan datang lagi. Malam berikutnya, udara di KM 92 terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti jalan tol, membuat jarak pandang hampir nol. Raka, Dini, dan Desi berdiri di bahu jalan, mencoba menghadapi perasaan takut yang menggumpal di dada. Desi menatap ke arah gelap, wajahnya pucat. Aku merasa dia akan datang malam ini. Dia ingin menagih janji. Aku bisa merasakannya. Raka menelan ludah. Kita sudah menolongnya, kita sudah membiarkan dia menuntut Bagas. Apalagi yang dia inginkan? Dini menggenggam tangan Desi erat. Dia tidak pernah tenang, Rak. Dia mati penuh dendam. Dan sekarang, dia ingin salah satu dari kita merasakan kematiannya, menggantikan dia di jalan itu. Mereka menunggu dengan napas tertahan. Jam di dashboard mobil Raka menunjukkan pukul 00.15. Hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Tiba-tiba, kabut di depan mereka bergerak. Sosok putih muncul perlahan. Gaun lusuh, rambut panjang menutupi wajah penuh darah. Saras. Aku menunggumu sesuai janji. Suara itu bergema di telinga mereka. Desi gemetar, matanya berlinang air mata. Aku yang janji, ambil aku jika itu yang kau mau, tapi jangan sentuh mereka. Saras menatap Desi. Perlahan, ia melayang di atas jalan, semakin mendekat. Angin kencang mengguncang ketiga orang itu, lilin-lilin yang mereka bawa hampir padam. Raka mencoba maju menahan Desi. Tidak. Kau tidak boleh menyerahkan diri begitu saja. Kita harus mencari cara lain. Saras menoleh padanya, seakan membaca pikirannya. Mata merahnya menatap tajam. Siapapun yang menghalangi, akan ikut merasakan kematianku juga. Dini menjerit, suaranya memecah kabut. Desi, kita tidak bisa menyerah. Kita harus bantu dia tenang tanpa ada yang mati. Desi menutup mata, mencoba menguatkan diri. Ia mulai membaca doa dengan suara gemetar. Kata-katanya lirih, namun kuat. Saraswati, dengarkan aku, kau tidak sendirian lagi. Kami di sini untuk menolongmu. Pulanglah, biarkan jiwa ini beristirahat. Saras berhenti melayang, menatap Desi dan Dini. Suara tangisan terdengar lagi, namun kini lebih lembut. Aku ingin pulang, tapi rasa sakitku terlalu besar. Raka menatap foto Saras di tangannya, hatinya remuk. Ia merasakan aura penuh dendam bercampur kesedihan dari sosok itu. Dengan napas terakhir yang terdengar samar dari angin malam, Saras melayang tinggi, menatap ketiganya sekali lagi. Jika kalian tidak menolong, kalian akan ikut merasakan kematianku. Tapi karena kalian menunjukkan niat, aku akan pergi, untuk sementara.
Seketika, kabut memudar, hujan mereda, dan udara terasa hangat kembali. Jalan tol kembali sepi. Raka, Dini, dan Desi terdiam beberapa saat, tubuh mereka gemetar, hati masih berdetak kencang. Desi menunduk. Dia belum sepenuhnya pergi. Tapi sekarang, dia tenang sementara. Kalau kita lalai, dia akan kembali. Dan mungkin lebih ganas. Dini menggenggam tangan Desi erat. Kita harus siap. Tidak boleh ada yang melupakan dia. Kita harus menjaga KM92 dari sekarang. Raka menatap jalan panjang di depan mereka, masih basah oleh hujan dan darah yang seakan tersisa di aspal. Saras mungkin sudah pergi, tapi cerita tentangnya akan selalu ada. Dan kita yang hidup malam ini, harus memastikan tidak ada lagi korban berikutnya. Mereka bertiga berdiri di tepi jalan, menatap sepi KM92 yang sunyi. Gaun putih, rambut panjang, darah dan amarah, Saras tetap menjadi legenda yang menghantui setiap pengendara malam. Namun kali ini, mereka tahu satu hal, arwah bisa ditenangkan, asalkan ada yang berani menghadapi dan menepati janji. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul KM92, Teror Arwah Saras, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.